Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati dan juga para undangan yang hadir. Terima kasih tadi paparannya dari MTI dan juga dari Perlindungan Konsumen. Lengkap tadi yang disampaikan dari MTI, mulai dari keselamatan, kemudian terkait dengan levelisasi pengemudi, terminal, angkutan umum, kemudian juga pembiayaan angkutan, transportasi, isu IT, kemudian juga pemeriksaan PPNS, batas umur kendaraan. Ini menarik tadi yang disampaikan, sangat lengkap. Saya sering mendengar tentang MTI, perhatiannya sangat besar terkait dengan transportasi. Bahkan kemarin juga mendorong para pejabat publik untuk menggunakan transportasi massal ya. Saya kira ini dorongan yang positif lah kita menangkapnya. Kita tunggu videonya Bu Rini naik angkutan, Bu. Iya, terima kasih. Pertama yang saya ingin tanyakan atau mungkin perlu pendalaman nanti masukan dari MTI dan juga dari Perlindungan Konsumen. Sebenarnya di Undang-Undang 22 2009 itu ada dana terkait dengan jalan, Pak. Gitu. Hanya saja memang bunyinya jalan, bukan transportasi. Jadi kalau tadi MTI mendorong ada semacam keberpihakan anggaran terkait dengan transportasi, itu mungkin di undang-undang itu bunyinya bukan hanya jalan, tapi bunyinya adalah transportasi. Hanya saja, walaupun ini sudah diatur, nampaknya juga belum begitu terimplementasi. Karena apa? Kita punya undang-undang terkait dengan keuangan negara. Sehingga kemudian porsi yang masuk kepada pendapatan negara itu tidak otomatis langsung diklaster untuk kebutuhan jalan gitu. Tapi saya menangkap baik tadi yang disampaikan terkait dengan anggaran transportasi yang perlu ada semacam mandatory spending. Itu yang pertama. Nah, nanti mohon bisa pendalaman terkait ini. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan ada 2 daerah yang sudah memiliki perda, dan tadi Bapak menyorotinya lebih kepada anggaran ya. Tapi saya belum melihat terkait dengan implementasi tentang transportasi massalnya itu sudah baguskah dan sebagainya, itu belum begitu diprofil. Nah, bagaimana menurut Bapak jikalau di revisi ini juga semacam memberikan insentif disinsentif. Jadi kepada daerah yang telah melakukan perhatian yang besar terkait dengan transportasi massal, itu kemudian diberi insentif. Misal, ada dana insentif daerah yang diberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil dalam contoh misalkan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang good governance gitu dikasih. Entah itu penghargaan atau apakah itu dari pemerintah pusat ataukah juga dari institusi pemerhati transportasi gitu. Karena ini tentu akan mendorong mengakselerasi wali kota, bupati, gubernur untuk kemudian mereka menampilkan performa kinerja terkait dengan transportasi. Coba Bapak perhatikan di setiap kali kampanye kepala daerah, kemudian penyampaian visi misi, transportasi massal selalu menjadi isu yang ditawarkan. Tetapi ketika memimpin ini kadang mungkin banyak kendala sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik. Itu. Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan online ya. Saya menangkap bahwa MTI tampaknya yakin ketika revisi undang-undang ini dilakukan, 10 tahun lagi transportasi di Indonesia ini sudah bagus. Lalu pertanyaannya, jika undang-undang ini tidak jadi ditetapkan dengan banyak hal pertimbangan, misalkan apakah Bapak tidak yakin 10 tahun lagi transportasi di Indonesia ini menjadi bagus? Artinya sejauh mana regulasi terkait dengan revisi Undang-Undang 22 2009 terhadap perbaikan transportasi di Indonesia? Apakah Bapak mendorong betul? Karena undang-undang ini beberapa kali gagal, Pak.
beberapa kali. Apakah Bapak mendorong betul dan punya harapan besar bahwa undang-undang ini di tahun ini, ya karena ini sudah masuk di prolegnas prioritas, bisa diselesaikan, bisa disahkan, dan kemudian segera ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, sesuai dengan masukan dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan dari para narasumber dan juga dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan parkir yang tadi saya melihat belum begitu disentuh. Kalau bicara transportasi massal, tentu persoalan parkir ini juga menjadi penting terutama di kota-kota besar, gitu. Menurut Bapak sejauh mana terkait dengan parkir ini seperti apa, gitu? Itu saya kira beberapa hal sudah mungkin ditanggapi. Yang dari saya itu matur nuwun Pak Ridwan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.